apa? LG. LGBTI. Ini kan ingin membentuk komunitas, bukan begitu? Arahnya. Kita sudah jadi komunitas. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya gimana? Gimana Pak? Belajar advokasi Pak. Kuesioner Lagi Pak. hukum, Pak. Kami lagi training Oh. advokasi. Capacity building. Membela ini ya semua. Ya ini apa? Komunitas lesbi ini bukan begitu. Sedang belajar tentang hak warga negara agar hak warga negara ini dilindungi oleh negara. Nah, kalau misalnya kegiatan kami ini gitu kan, yang di ruang tertutup ini gitu kan, mengganggu FPI dalam konteks apa Pak? Nggak usah mengganggu FPI yang di luar sana. Kalaupun pihak hotel misalnya, kami yang ada di ruang ini mengganggu tamu yang lain, kami bersedia. Ini hanya pihak hotel gitu. Kalau kami mengganggu FPI, luar biasa sekali kami bisa mengganggu FPI. Walaupun saya terus terang, organisasi kami memang bicara soal lesbian, gay, biseksual dan sebagainya untuk mendapatkan hak yang sama. Kami tidak melakukan apa-apa, hanya belajar. Tahu nggak Pancasila ada 5 misalnya? Teman-teman nggak tahu, kasih tahu. Tahu nggak dalam undang-undang bicara soal ini? Teman-teman nggak kasih tahu, nggak tahu. Tahu ada teman-teman dari LBH, teman-teman dari BPHI, teman-teman dari Kontras, belajar bareng dan itu dicatat. Di mana kami merugikan FPI-nya Pak? Itu loh. Kami sama-sama FPI Ormas, kita juga Ormas. FPI organisasi, kami juga FPI organisasi. Itu loh. Dari konteks itu Pak. Gitu. Persoalan orang-orang di dalamnya adalah hetero, lesbian atau apapun, menurut saya nggak ada konteksnya dengan kami belajar soal advokasi Bapak. Saya mengerti. Iya. Yang saya tahu, saya Muslim juga kan. Saya juga Muslim. Saya juga Muslim, Pak. Ini yang saya tahu ya. Jadi ini kita apa alurnya dulu. Iya. Yang saya tahu bahwa kelompok-kelompok seperti itu kan dilarang agama. Ya. Ya kan? Nah, mereka yang saya tahu juga berbasis Islam. Ya. Ya kan? Jadi mereka menentang kegiatan-kegiatan seperti itu. Saya dan Pak Wisnu selaku Mawakan, selaku aparat, sudah terjadi seperti ini, menghimbau kepada Bapak dan Ibu di mas-mas sekalian, tolonglah ditunda dulu. Takut terjadi apa? Beginilah salah satu contoh proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang seharusnya memberi perlindungan pada setiap warga negara. Para komunitas lesbian, gay, biseksual, transgender, dan intersex atau yang lebih sering dikenal sebagai LGBTI, akhirnya selalu mendapatkan kekerasan dan tidak mendapatkan akses keadilan hanya karena orientasi seksual mereka yang berbeda. Sebaiknya dia melindungi, tetapi banyak kejadian itu bukan mereka yang diprotek, kemudian pelaku kekerasan dalam tanda petik ini yang kemudian disuruh pergi, tetapi justru teman-teman ini yang kemudian dihadapkan pada satu pilihan. Kami tidak bertanggung jawab loh ya, kalau kalian tidak mau pergi, kalau kalian tidak mau membubarkan diri. Nah ini artinya apa? Ini yang hampir semua perlakuan-perlakuan kekerasan terhadap teman-teman LGBTI ini lebih yang dikedepankan adalah aspek moral. Seolah-olah teman-teman ini sudah menyalahi, bukan sekedar dalam arti mereka mengatakan kodratnya orang itu ya tertarik jatuh cinta dengan lawan jenisnya gitu, sehingga perseteruan inilah yang kemudian menjadi seolah-olah kelompok tertentu, organisasi masyarakat tertentu merasa punya kepentingan untuk menertibkan. Cerita di kuesioner itu ada. Cuman ketika saya meminta apakah kasus itu saya mau dokumentasi, dia nggak mau Kak. Jadi dia lesbian, dia Tenang. Soalnya dia 3 kali hampir mengalami percobaan perkosaan dari keluarga terdekatnya. Kalau misalnya saya cerita itu akan mengulang
apa yang pernah saya alami. Jadi misalnya Jadi misalnya begini, kau kenapa lesbian, itu penis lebih enak, kau mau coba kah gitu. Atau misalnya ketika dia tidur, kemudian datang di diraba, maksudnya dia datang ke saya dengan saya kan yang mendengar gitu, saya nggak menangis di depannya, cuma setelah pergi miris gitu, bahwa untuk menyembuhkan kelesbianan itu harus dengan penis. Berdasarkan data Arus Pelangi pada tahun 2013, 89,3% LGBTI di Indonesia mengalami kekerasan. Dan tentunya, hal ini berimbas juga pada pemenuhan hak-hak mereka sebagai warga negara. Seperti persoalan pada administrasi kependudukan seperti KTP, tidak mendapatkan layanan hukum, dan masih ditemukan beberapa peraturan-peraturan daerah yang cenderung mendiskriminasi mereka. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 18 sudah dinyatakan bahwa setiap warga negara itu tidak dapat diskriminasi atas dasar apapun. Cuman atas dasar apapun ini belum diterjemahkan ke dalam kebijakan-kebijakan atau aturan yang ada di bawahnya terkait dengan pentingnya memberikan perlindungan terhadap kelompok-kelompok yang memiliki orientasi seksual, identitas gender yang berbeda gitu. Nah, ini mestinya sudah harus dimulai. Namun diskriminasi itu terus berlangsung. Tapi, Vina dan kawan-kawan menyadari bahwa hal dasar yang harus mereka miliki adalah kelengkapan administrasi kependudukan. Salah satunya adalah KTP. Hal ini tentu atas beberapa pengalaman yang telah dirasakannya. Tapi kenapa pembayaran preminya harus? Karena konteksnya itu tadi, karena kan teman-teman ini kan ketika mereka ke Jakarta, mayoritas yang kami tahu tuh mereka nggak punya KTP kan. Akhirnya ketika KTP itu nggak ada, otomatis semua akses itu tertutup, ya kan? Jadi akan susah banget untuk mengakses ya isu kesehatan, apa tadi segala macamnya itu. Teman-teman waria selain mereka keluar dari ruang yang dianggap tereksklusi itu tadi, mereka keluar menjadi terinklusi dan dapat bermasyarakat lagi dan dimasyarakatkan sama masyarakat kan. Nggak ada yang berbeda nih yang dilakukan sama kita udah ngikutin prosedur, punya kakak, lu punya surat pindah, lu punya apa, lu bisa bikin KTP. Tapi kan kayak Anggun bilang tadi, banyak teman-teman waria yang dari daerah itu mereka konflik sama keluarganya, terus akhirnya itu nggak bisa mereka dapatkan. Itu adalah tugas pemerintah ketika ada orang yang dengan masalah sosial dan orang yang dengan orang yang urban besar-besaran itu, mereka berhak mendapatkan KTP dan itu disediakan sama pemerintah sebenarnya. Ines dan teman-teman pengamennya masih terusik oleh adanya Perda Gepeng yang sangat terasa diskriminasi. Teman-teman merasa punya khawatiran karena kalau operasi razia Satpol PP kan biasanya di siang hari gitu kan. Jadi teman-teman lebih mengambil sikap mungkin keluar malam. Satu teman kita itu namanya Sinta, jadi dia itu ketangkep Satpol PP di saat mereka melakukan aktivitas mengamen di lampu merah. Saya juga saat itu sangat terkejut karena saya mendengar berita teman waria tidak hanya satu ya, lebih dari 3 orang ketangkep, dan saat itu kami masih mengalami kebingungan karena saat itu kita belum punya jaringan Kaukus Perda Gepeng. Jadi aku merasa saya mau kemana? Oke, perdanya sendiri udah pelanggaran HAM gitu, tapi paling enggak kita meminimalisir pelanggaran HAM lain yang ada di implementasinya. Itu kenapa identitasnya gitu loh. Karena yang jadi masalah kan misalnya yang dilihat misalnya penyandang masalah kesejahteraan sosial, bahwa misalnya dia adalah kebijakan pertama di Indonesia yang punya asas non diskriminasi berbasis orientasi seksual. Itu yang pertama di Indonesia. Tidak ada lagi kebijakan yang dengan berani menyatakan asas itu.
Itu. Tapi pada kenyataannya perda ini dipakai untuk menangkap teman-teman waria bahkan yang sedang tidak mengamen. Asumsinya kan perda gepeng ini kan dipakai membersihkan Provinsi Jogja dari gelandangan dan pengemis termasuk pengamen. Termasuk waria yang mengamen itu. Tapi ini udah ada sekian kasus, hampir 10 mungkin yang udah teman-teman waria dalam kondisi tidak mengamen, tidak melakukan pekerjaan apapun di jalan, hanya berjalan saja ditangkap. Itu. Karena pemerintah udah punya stigma kalau waria pasti hidupnya di jalan, pasti dia mengamen dan dia layak diangkut. Belum lagi ketika sudah diangkut ke campnya dinas sosial, diperlakukan, dipaksa untuk berdandan seperti laki-laki. Dulu ketika sebelum ada Perda nomor 1 tahun 2014, saya bisa meluangkan waktu dalam 1 jam untuk mencari makan misalnya. Mungkin dulu kalau saya ngamen itu sendiri atau mungkin 2 orang. Nah sekarang lebih dari 2 orang, bisa 4 orang, bisa 5 orang. Secara otomatis penghasilan kami sedikit berkurang. Dalam artian misalnya kita dapat 100, itu dibagi untuk 3 orang misalnya seperti itu. Jadi semalam itu bisalah kami dapat sekitar 30.000 gitu kan. Belajar lagi karena apa? Kamu ini packaging komplit. Jadi kamu ingat ini khususnya saya sendiri merasa sangat terpukul dengan adanya Perda nomor 1 tahun 2014 karena saya bukan bagian dari gelandangan pengemis gitu. Sebenarnya karena ketika saya di sini berusaha ngontrak, saya juga membayar pajak. Ketika saya mengamen itu adalah satu bentuk seni, saya mengeluarkan suara, saya menggunakan alat, saya tidak bagian dari gelandangan dan pengemis. Jika kita melihat sejarah, LGBTI di negeri ini sebenarnya bukan hal yang baru. Komunitas LGBTI telah mendapatkan tempat yang baik di beberapa budaya di Indonesia. Namun hal itu berubah seiring dengan berubahnya politik dan tatanan keyakinan masyarakat Indonesia. Tapi di Sulawesi Selatan ini ada 5 yang diberi tempat dalam perspektif gender orang-orang Bugis dan Makassar. Yang pertama itu disebut dengan Urwane. Urwane itu laki-laki ya. Jadi yang pertama itu Urwane, yang kedua Makunrai atau perempuan. Nah yang ketiga disebut dengan Calabai. Calabai itu sama dengan waria ya, yang kita biasa juga ketemukan di masyarakat Sulawesi Selatan. Kemudian yang keempat itu Calalai. Nah Calalai itu sebenarnya perempuan secara fisik tetapi karakternya laki-laki. Semacam perempuan tomboy begitu ya. Dan yang terakhir yang dianggap sebagai memiliki semua unsur gender yang 4 tadi itu adalah bisu gitu. Jadi 5 kategori gender di Sulawesi Selatan itu yang seperti saya sebut tadi itu dihimpun oleh satu kategori yang disebut dengan bisu. Bisu dianggap mencakup semua kategori yang 4 tadi. Dan itu juga dalam relasi masyarakatnya kelima gender ini relasinya sangat setara ya, adil dan tidak ada yang didiskriminasi dalam konteks kebudayaan kita antara satu dengan yang lainnya, tapi saling mengisi sebenarnya begitu. Dan boleh saya katakan baru kali ini dilakukan pembukaan semacam porseni di tempat itu. Kenapa saya sampaikan ini? Supaya ketua mengetahui bahwa pemerintah daerah memiliki perhatian yang tidak sedikit terhadap pembinaan waria di Bone ini. Kenapa demikian? Karena kita tahu peranan waria di Bone tidak sedikit di dalam membangun budaya dan seni yang memiliki nilai histori, memiliki nilai seni yang sangat luar biasa. Dan kalau kita kembali kepada sejarah bahwa kompleksitas dan keabsahan suatu kerajaan terutama di wilayah Sulawesi Selatan dan terkhusus di Bone ini, kesakralan suatu kegiatan,
kalau ada bisu di dalamnya. Dan bisu ini tidak bisa lepas daripada waria. Penerimaan itu masih terasa di beberapa tempat. Salah satunya adalah keluarga Koko di Manado. Kenapa Bapak Supang kata cus? Duh, Ethan. Cus, lunch. Kondisi keluarga yang ada sekarang, gimana keluarga melihat Pak Koko sekarang dengan kondisi orientasi seksualnya Koko yang sekarang, dorang malah lebih dekat dengan kita, percaya apa yang Koko backing itu sebenarnya itu demi kebaikan Koko sendiri. Terus keluarga kalau dulu memang sangat-sangat tidak menerima dengan keberadaan, jangankan bicara orientasi, di saat perilaku sedikit ngondek, sedikit KW-KW, aduh itu sudah jadi permasalahan di keluarga. Apalagi kan keluarga dengan bentukan kekristenan yang sangat-sangat cukup kuat. Ikong kalau misalkan ada tanggapan tetangga, bagaimana orang mau hadapi kalau tetangga bilang, Pak ini ada banyak waria ini di rumah sini. Orang mau jawab apa kira-kira? Ya, kita kira kalau untuk tetangga-tetangga, kita kira kan orang akan berikan jawaban pada orang, mana yang jawaban yang terbaik supaya mereka itu lebih mengerti. Ya kan? Bagaimana itu waria? Kan bukan bilang sembarang, karena apa? Itu waria juga, itu manusia yang makhluk hidup seperti orang mencari. Misalnya dorang buat tanya tuh, oh kia padang tentu dorang berkumpul-kumpul. No salah, itu kan kita pe anak pe teman. No bagaimana dengan ngoni keadaan dang? Ngoni anak-anak datang mabu apa, kontoran mau bicara bagaimana ini, terus baru tuh dibawa juga, tuh kayak Tante Ol, dia memang dia sudah bilang, kita pe anak kita pe urusan, dia mau bebong dia mau apa, berani sama mau apa, baku tumbuh dulu tuh orang. Yang penting orang tua cuma minta satu, kalau bawa dorang yang aman-aman jo, ndak ada lagi mau misalnya datang kemari cuma bikin kacau atau apa. Selagi dorang bagus-bagus datang. Namun tidak banyak komunitas LGBTI bernasib sama dengan Koko. Masih sangat banyak dari mereka yang harus hidup dalam kekerasan dan diskriminasi. Jalan untuk berjuang mendapatkan kesamaan hak, akses keadilan, dan diterima menjadi bagian dari masyarakat sepertinya masih panjang. Saya mewakili kawan-kawan LGBT yang di Yogyakarta juga mungkin di Indonesia. Kalau 1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan, kawan-kawan harus tahu bahwa 1 dari 2 teman-teman LGBT di Indonesia mengalami kekerasan seksual. 89,3% mengalami kekerasan setiap harinya. Itu jumlahnya adalah 9 dari 10. Hampir semua dari kami mengalami kekerasan dan setengahnya adalah kekerasan seksual. Saya di sini berdiri bersama kawan-kawan lain untuk turut menghentikan kekerasan pada siapapun, pada ibu kami, pada saudara kami, pada kawan-kawan kami, pada kawan-kawan lesbian yang lebih rentan mengalami kekerasan seksual dan pernikahan paksa, pada kawan-kawan transgender perempuan yang lebih rentan mengalami kekerasan seksual di jalanan, yang ketika mereka ditangani oleh dinas sosial, mereka juga mendapatkan pelecehan. Kami dan saya percaya teman-teman di sini akan terus berdiri bersama-sama dari tahun ke tahun sampai kekerasan seksual dihapuskan.
Gender sama dalam bahasa merah itu gender balance. Gender sama. Apa Indonesia tanpa jil?